Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Febriana. Saya dari kelas manajemen B, nomor NIM B.11.0068. Pembedaan jaminan dalam transaksi kredit. Transaksi yang saya lakukan yaitu perjanjian utang piutang sejumlah uang sebesar 50 juta yang terjadi di antara saya dan pihak bank. Bentuk jaminan yang saya pilih yaitu jaminan kebendaan berupa gadai dengan objek benda berwujud yaitu perhiasan pada pihak bank atau kreditur. Alasan saya memilih jaminan ini yaitu karena jaminan ini untuk melakukan proses pengajuan dan pencairan sangatlah mudah. Jaminan objek kebendaan yaitu benda berwujud, tidak bergerak, dan cara pembebanannya yaitu yang pertama, dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis atau lisan. Yang kedua, perjanjian pembebanan gadai bersifat asesoir. Yang ketiga, asesoir merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya. Yang terakhir, yang keempat, perjanjian pokok merupakan perjanjian kredit dan perjanjian tambahan merupakan perjanjian gadai. Berita bidang bisnis. Judul berita tersebut yaitu Hakim tolak gugatan perusahaan sawit 55.000 ha, lahan bisa kembali ke warga adat Sorong. Tanggal berita tersebut dipublikasikan pada Senin 3 Januari 2022. Sumber berita dikutip dari laman suara.com. Deskripsi berita. Hakim PT UN Jayapura menolak gugatan PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi kepada Bupati Sorong atas pencabutan izin-izin dua perusahaan sawit itu 7 Desember lalu. Terdapat 3 sengketa dalam putusan tersebut. Kemudian, ada salah satu kuasa hukum pemerintah Kabupaten Sorong, yaitu Nur Amaliyah, mengatakan untuk total luas lahan yang diperkarakan itu mencapai 105.000 hektar. Namun, ada 2 perkara dengan nomor 29-G-2021-PT-UN.JPR dan nomor 30-G-2021-PT-UN.JPR yang belum masuk dalam putusan. Nomor perkara itu merupakan gugatan yang diajukan oleh PT Inti Kebun Lestari di distrik Salawati, Lamono, dan Segun yang luas lahannya 34.400 hektar, sehingga untuk saat ini terdapat 55.631.000 hektar dengan rincian 15.631 hektar milik PT Papua Lestari Abadi di distrik Segun dan 40.000 hektar milik PT Sorong Agro Sawitindo di Segun, Walak, dan Klamono yang bisa dikembalikan ke pemerintahan daerah dan masyarakat adat. Cara penyelesaiannya yaitu dengan litigasi, dengan cara sengketa atau mengajukan banding, juga dilihat dari segi dukungan masyarakat, perawat hutan, dan lingkungan warga Sorong. Maka, upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana, putusan bersifat final dan banding, di mana upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak menerima putusan pengadilan. Berupa upaya hukum, keberatan pasal 21 sampai 30, penggugat dapat mengajukan gugatan sederhana dengan tuntutan ganti rugi material paling banyak senilai 200 juta. Kerugian material paling gugatan sederhana terhadap gugatan wan prestasi berupa kerugian dari perjanjian serta biaya-biaya dari luar yang diperjanjikan. Tuntutan ganti kerugian dalam gugatan sederhana sama saja seperti dalam gugatan umum. Materi kepailitan.
Judul paper, tinjauan kepailitan yang dialami Nyonya Menir. Alasan kelompok saya memilih judul tersebut karena berita yang dialami Nyonya Menir termasuk ke dalam sengketa bisnis kepailitan. Hakim Agung telah memutuskan bahwa kasus tersebut telah dianggap pailit, dikarenakan Nyonya Menir terlilit hutang hingga miliaran rupiah, sehingga kasus tersebut yang sudah lama tak kunjung selesai. Proses kepailitan Nyonya Menir dari tahun 1984 hingga 2000, internal perusahaan terus digoyang oleh sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga. Tahun 2000, Nyonya Menir menjadi satu dari 5 produsen produk fitofarmaka. Perusahaan menjadi satu-satunya perusahaan jamu untuk produk sejenis ini. Tahun 2007, salah satu bank swasta nasional yang melakukan pembiayaan kepada distributor Nyonya Menir. Tahun 2013, penggajian yang sering tidak tepat waktu membuat buruh mulai berdemo. 11 September 2014, diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh PT R3N Panen Sejahtera. Perkaranya dicabut pada 29 September 2014. Tahun 27 Januari 2015, PT Nyonya Menir masuk PKPU setelah diperkarakan oleh PT Citra Sastra Grafika dan PT Nata Meridian Investara. Gugatan diajukan karena perusahaan jamu itu tidak sanggup membayar kewajiban terhadap pemasok. 8 Juni 2015, Pengadilan Niaga Semarang menetapkan pengesahan perjanjian perdamaian antara PT Nyonya Menir dengan 36 krediturnya dalam lanjutan perkara PKPU. 20 Februari 2017, PT Nata Meridian Investara mengajukan permohonan pailit atas PT Nyonya Menir. 25 April 2017, permohonan pailit diajukan oleh Miliniar dan kawan-kawan karena perusahaan tidak melakukan pembayaran hak karyawan sejak 25 Juli 2015 hingga 28 Februari 2017 dengan total 4,39 miliar. 20 Juni 2017, Indrianto Bambang Santoso mengajukan permohonan pailit atau pembatalan perjanjian perdamaian. Di Agustus 2017, Pengadilan Niaga Semarang menetapkan PT Perindustrian Nyonya Menir dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumannya. Dalam Agustus 2017, tim kurator mengumumkan para kreditor dapat mengajukan tagihan ke kantor tim kurator, kantor hukum atau Pantres di Jakarta maupun perwakilan Semarang. 9 Agustus 2017, pengusaha nasional Rahmat Global memberikan komitmen kepada Nyonya Menir untuk menyelamatkan perusahaan. 11 Agustus 2017, rapat kreditur pertama akan dilakukan di PN Semarang. 21 Agustus 2017, batas akhir pengajuan tagihan dan pajak. 4 September 2017, rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang. Alasan dimohonkan kepailitan atau PKPU karena Nyonya Menir tidak mampu membayarkan hutang yang terjerat sampai miliaran rupiah, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan perjanjian yang telah disepakati. Pihak yang menjadi kreditur yaitu PN Niaga Semarang dan pihak yang menjadi debitur adalah Nyonya Menir. Peran saya terhadap diskusi kelompok yaitu membantu dalam pembuatan latar belakang, membantu mencari jawaban, dan membantu membuat PowerPoint. Hasil review yang telah disampaikan dosen terhadap kelompok saya yaitu yang pertama tentang rumusan masalah, karena rumusan masalah kelompok saya terlalu banyak yang melebihi yang ditentukan. Yang kedua tentang kerapian dalam membuat paper. Kemudian setelah paper kami direview oleh dosen,
kelompok saya untuk segera memperbaiki paper dan langsung merapikan. Contohnya merapikan numbering, format, dan lain-lain.